kecuali hatimu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati, kalau selama hidup kita tidak pernah kita berzikir la ilaha illallah, kalau hati selama hidup kita tidak pernah kita bina untuk mengucapkan kalimat Allah Allah Allah, karena orang mati matan nas wa ma'asyabihi, orang mati sesuai dengan hidupnya. Kalau selama hidupnya mengukur tanah, maka ketika mati dia akan mengukur tanah. Kalau selama hidupnya dia hanya main batu, maka ketika mati bala 6 katanya. Jadi kalau orang selama hidupnya, apa selama hidupnya yang ia perbuat, kalau ketika mati itulah yang akan mati, yang akan ia lakukan ketika sakaratul maut. Capek pun, lita mungkin Tengku Mansur mentalkinkan la ilaha illallah, tidak bala 6 katanya lagi. Jadi selama hidup kita maka biasakanlah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada zikir khas, ada zikir am. Jadi zikir khas ini zikir yang bersambung kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Ada zikir am, zikir yang tidak bersambung sampai pada Rasulullah, tapi dia ijazahnya am namanya. Yang khas ini cepat. Kayak orang mau pergi ketemu dengan presiden, dia lewat dengan orang paling dekat presiden, dia akan sampai langsung. Kalau yang am ini kayak kita kirim proposal ke departemen, jadi bertumpuk sebagai ini, dibakar, kok nggak masuk-masuk proposal kita? Ternyata kita tidak melalui jalur yang khusus. La kullu ummatin dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW. Setiap umatku akan masuk surga, ada ujungnya, illa man aba. Banyak di antara kan kita berpikir, oh nggak apa-apa, kita kan yang penting umat Nabi Muhammad, nanti dibakar masuk neraka, nanti masuk surga. Tidak, illa man aba, kata Rasulullah SAW, kecuali orang yang mau kepadaku, orang yang mau melaksanakan kauliku, orang yang mau melaksanakan fi'liku, orang yang mau melaksanakan takrirku, orang yang mau bermuamalah hatinya sama dengan muamalah hatiku. Ya, bagaimana muamalah hati Rasulullah? Hati Rasulullah selalu hudur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibawa oleh MPTT agar hati kita selamat. Wali tidak ingin kita kemari agar beliau kaya, tidak. Wali tidak mau kita kemari agar mengangkat beliau, ditanduk itu semua, enggak. Yang ada uangnya habis, kata Haji Berijal tadi. Yang ada orang yang ngutang, banyak orang ngutang enggak bayar sama dia. Sampai sekarang pun apapun yang diperlakukan di MPTT bukan untuk dirinya, tapi agar dia cinta kepada Pepas ini, dia cinta kepada orang Peluman, dia cinta kepada orang Labuan Haji, agar kita semua selamat. Karena tiada jalan lagi, kita nggak ada yang apa kita bawa nanti ketika kita mati. MPTT bukan buat kita pesimis, tidak. Tapi MPTT mengajarkan kita selama hidup kita agar hati kita selalu hudur di hadapan Allah melalui bantuan seorang mursyid guru yang telah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada guru yang bersama dengan Allah yang kalian inginkan, maka kami tidak memaksa juga harus bersama dengan Abuya. Akan tetapi marilah sama-sama kita bersama dalam kebaikan agar hati kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini keberkahan pesan Maulid adalah ikutilah Rasulullah secara kafah, tidak hanya lahirnya Rasulullah akan tetapi hatinya juga diikuti. Saya tutup kajian malam ini dengan satu syair yang sangat bagus sekali. Insyaallah mudah-mudahan menggugah hati saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ungkapan cinta. Tulisan ini untuk yang suka karena mereka ingin bersama. Yang tidak suka tidak mengapa, janganlah kita menambah dosa. Belajar agama tidak dipaksa bagi yang mau untuk dirinya. Begitu pesan guru yang mulia yaitu Abuya, kita semua bersaudara. Nasihat indah selalu ada, yang tidak suka tetap dicinta. Begitu mulia ajarannya supaya hati dapat cahaya. Tugas kita hanya mengajak bagi yang rela membuka dada. Hidayah dan petunjuk ada padanya Allah sebagai penguasa alam semesta. Ampun dan maaf untuk semua atas segala salah dan dosa. Tulisan ini adalah sebagai ungkapan cinta kepada saudara, pengganti kita bertatap muka. Bagi yang suka janganlah ria, karena kita bukan siapa-siapa. Guru berpesan kepada kita, tempatkan diri di dalam lumpur yang hina. Allah Ta'ala yang maha mulia, orang beriman patuh padanya. Siapa yang ingkar akan perintahnya, rugilah diri selama-lama. Wahai saudara sahabat semua, patuhilah Allah yang maha esa sebagai bekal hidup bahagia di akhir kelak yang kekal bakal. Dunia ini tempat sementara, kadang kita dibawa lupa. Pesan Syekhuna Abuya kepada kita, jadilah kalian murid yang takwa. Wahai saudara yang Allah cinta, tulisan ini tidak sempurna, keliru dan salah pastilah ada. Yang menulis pun baik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali Al-Farajis,
yang telah banyak memberikan nasihat ilmu kepada